Oke semua, kali ini saya akan membahas masalah bunga. Bunga tunggal itu apa? Bunga tunggal itu dapat diartikan sebagai besarnya bunga berdasarkan pinjaman atau berdasarkan modal investasi awal ya, yang besarnya setiap periode itu tetap ya. Periode itu maksudnya waktu dalam tahun atau dalam bulan atau dalam hari begitu ya. Dari sini rumusnya ada beberapa sesuai dari buku ya. Nah, di sini untuk rumus mencari besar bunga jika dalam tahun, rumusnya yang ini. Jika yang dalam bulan, yang bagian B ini ya. Jika dalam hari, dan satu tahun itu 365 hari, kita pakai yang ini. Jika satu tahun 360 hari, maka pakai yang ini ya. MN itu modal akhir atau modal setelah dibungakan, sedangkan M0 itu modal awal. Kalau B itu besar bunga, begitu ya. Oke, kita langsung saja ke soalnya ya. Hasil nomor 1, modal sebesar 25 juta, berarti M0 ya 25 juta, dibungakan dengan bunga tunggal selama 5 tahun, berarti T nya itu 5 tahun dengan suku bunga 12% per tahun, berarti N persen ya, 12% per tahun. Nah, ini kita ikutin aja pakai suku bunga N ya, karena biasanya kok bunga itu pakai I ya atau R ya. Ditanya ini besar bunga yang diperoleh dan modal setelah dibungakan berturut-turut. Nah, kita mencari besar bunga kemudian modal akhirnya ya. Oke, kita gunakan rumus yang pertama tadi ya, mencari besar bunga, yaitu M0 dikali N dikali T per 100. Nah, kenapa per 100? Karena waktu dalam tahun ya. Oke, kita masukkan aja. Baik, tinggal 25 juta kali 12 kali 5 per 100, begitu ya. Nah, kita coret oleh 2, ini 2 juga, maka ini sisa 25, 0 sisa 4 ya. 12 kali 5 60. Kalau kita kalikan dapat 15 juta, begitu ya. Nah, kemudian kita cari modal setelah dibungakan, yaitu si MN, yaitu M0 ditambah besar bunga. M0 nya tadi kan 25 juta, dan besar bunganya adalah 15 juta. Nah, kalau kita jumlahkan, kita akan dapat 40 juta ya. Jadi jawaban yang memenuhi adalah yang E. Begitu ya. Oke, lanjut ke nomor 2. Modal sebesar 240 juta, berarti ini M0 ya, 240 juta, dibungakan dengan bunga tunggal selama 2 tahun 5 bulan, berarti T nya ini 2 tahun 5 bulan. Ini kita jadikan satu aja ya dalam bulan. 2 tahun itu kan 2 kali 12, yaitu 24 bulan, berarti 24 tambah 5 bulan, dapatnya adalah 29 bulan. Sini suku bunganya itu 2,5% per cawo. Nah, kita harus tahu 1 tahun itu ada 3 cawo. Nah, kalau kita mau mengubah per cawo ke per tahun, kita cukup kalikan 3 aja, berarti 2,5% kali 3, ini jadi per tahun. Kita akan dapat 7,5% per tahun, begitu ya. Oke, kita masuk ke rumusnya. Kita mau cari modal akhir, berarti kita cari dulu besar bunganya, yaitu M0 kali N kali T per 1200. Kenapa 1200? Karena kita gunakan T dalam bulan ya. Kita masukkan aja 240 juta kali N itu 7,5, T nya itu 29, ini per 1200 gitu ya. Nah, kita ini habis 02, habis 02,
12 ini sama 24 habis, ini tinggal 2, maka ini sisa 2, ini nolnya sisa 1, 2, 3, 4, 5 kali 7,5 kali 29. Kalau kita kalikan, kita akan dapat 43.500.000 ya. Jadi modal akhirnya CMN sama dengan M0 ditambah besar bunga, yaitu 240 juta tambah 43.500.000. Ini dapat 283.500.000. Jadi jawabannya itu adalah yang C ya. Oke, begitu. Oke, saya lanjut ke nomor 3. Nomor 3. Ini dikasih tahu pinjaman sebesar 60 juta. Kita tulis M0. Kemudian bunga tunggalnya 0,5% per bulan, berarti N persen 0,25% per bulan. Nah, kita ubah ke tahunnya, tadi kita kalikan 12 aja, jadi 0,25% kali 12 ya, ini jadi per tahun. Nah, kalau kita kalikan ini, kita akan dapat 3% per tahun. Kemudian apa katanya nih? Ini waktunya, T-nya 1 tahun, 2 bulan, 24 hari. Kita ubah semua ke hari. Ini 1 tahun 360 hari ya, berarti 360 tambah 2 bulan tuh 1 bulan dianggap 30, berarti ini 60 hari tambah 24, ini sudah hari ya. Kalau kita jumlahkan semua, kita akan dapat 444 hari ya. Nah, kemudian kita akan mencari besar bunga, yaitu mencari B nya aja ya. Rumusnya adalah M0 kali N kali T per, nah sini kita pakai 36.000 ya, karena 1 tahun dipakai 360 hari. Nah, kita masukkan aja angkanya. Ini akan dapat ini 60 juta kali N nya itu 3 kali T nya itu 444 per 36.000, begitu ya. Nah, di sini kita coret nolnya 3, bisa sini 3, kemudian 36 sama 6 sama-sama bagi 6 tinggal 1 ya. Ini tinggal nolnya tinggal 4 ya, 1, 2, 3, 4 ya. Ini gak ikut ya, ini masih 0 ya. Kemudian ini tinggal 6 ya, kali 3 kali 4 per 6. Nah, selanjutnya kalau kita hasilin ya, kita akan dapat 2.220.000 ya. Teman-teman tinggal gunakan kalkulator ya, atau disederhanai bisa juga ini ya. Ini kemarin habis tinggal 2, ini 1, bagikan ini sama ini tinggal 2 kalikan 10.000, maka dia dapat 2.220.000 ya. Oke, seperti itu, maka jawabannya adalah yang D. Oke ya. Oke, saya lanjutkan ke nomor 4 ya. Oke, di sini nomor 4 saya hapus dulu ya. Nomor 4, modal sebesar 24 juta, berarti M0. Dibungakan dengan suku bunga tunggal 1,2% per bulan. 1,2% per bulan. Nah, ini kita ubah ke tahun ya. Berarti 1,2% kali 12, ini jadi per tahun. Nah, kalau kita kalikan benar-benar, ini kita akan dapat 14,4% per tahun. Nah, jika modal menjadi, nah ini diketahui modal akhirnya
yaitu 38.400.000. Ditanya waktu modal tersebut dibungakan, kemudian kita akan mencari T-nya ya. Nah, di sini kita gunakan rumus kan di sini dia kita kan pilihannya bulan, maka kita gunakan rumus mencari bulan ya, yaitu bunganya sama dengan M0 kali N kali T dalam bulan, berarti ini 1200. Nah, tapi sini B nya belum ada. Nah, mencari B itu kan kita bisa gunakan rumus seperti kan rumus mencari B itu kita gunakan aja MN dikurang M0 ya, bisa ya, berarti 38.400.000 dikurang 24 juta ya. Kalau kita kurangi, kita akan dapat 14.400.000. Nah, ini kita buat kemari ya, ini 14.400.000. M0 nya itu 24 juta, N nya itu 14,4, T nya kita mau cari ya per 1200, begitu ya. Nah, di sini kita boleh coret dulu, ini 2 nolnya, ini 2, kemudian 24 sama 12 habis tinggal 2 ya. Makanya ini kita status di bawah ini ya, ini 14, 4 nolnya 5 itu ya, ini 2 nolnya sisa 4 kali 14,4 kali T, begini ya. Sepertinya nggak cukup, ini saya hapus dulu ya. Oke, bentar ya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian ini kalau kita kasih kali boleh, atau kita coret ya. Yang ini kan nolnya 4, coret nolnya 4 boleh nih, kiri kanan boleh ya. Makanya sisa 14, 4 sisa 01 sama dengan 2 kali 14,4 kali T ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan ini kita bisa ubah ke pecahan pun boleh. Jadi saya tulis 14,40 sama dengan 2 kali 144 per 10 kali T. Kemudian ini habis, sisa 10, makanya 10 sama dengan 2 per 10 T. Nah, kalikan aja ini 10 kali 10, 100 per 2 sama dengan T, maka T nya sama dengan 50 bulan, begitu ya. Ini agak panjang ya caranya kalau mencari lama waktunya ya. Oke, begitu ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, saya lanjut. Oke, sekarang nomor 5. Pak Amir meminjam uang sebesar 25.800.000, berarti M0 nya 25.800.000 dibungakan dengan bunga tunggal selama 4 tahun 8 bulan 18 hari, berarti ini T nya itu 4 tahun 8 bulan 18 hari. Nah, ini kita ubah aja semua ke hari ya. Nah, sini tahunnya 360, berarti 4 kali 360, berarti ini 1440 ya. Kali 1 bulan 30 hari, 8 kali 30 240 hari tambah 18, ini sudah hari semua. Nah, kita jumlahkan semua dapat 1698 hari, begitu ya. Nah, kemudian katanya suku bunganya 2% per bulan, berarti N nya itu 2% per bulan. Nah, tadi saya sudah bilang ya, kita usahakan dalam tahun, berarti kali 12, ini sudah per tahun. Kita akan dapat ini 24% per tahun, gitu ya. Nah, kita akan mencari jumlah pengembalian pinjaman yang harus dibayar Pak Amir. Nah, kita mau cari modal akhirnya ya, berarti kita cari hubungannya ya, yaitu M0 kali N kali T per, ini dalam hari
1 tahun 360, maka ini 36.000 ya. M0 itu 25800 kali N nya itu 24 ya, T nya itu 1698 per 36.000 ya. Ini kita bisa coret-coret ya, ini coretnya oleh 2 sorry ya 3, ini pun 3, ini tinggal 25800 kali 24 kali 1698 per 36. Nah kalau kayak gini kita pakai kalkulator ya, kalikan dulu baru bagi biar cepat ya. Maka kita akan dapat ini 205 karena saya pun menggunakan kalkulator ya. Nah inilah besar bunganya. Maka yang harus dikembalikan yaitu MN, modal akhirnya, yaitu M0 ditambah bunganya, yaitu 25.800.000 tambah 29.205.600 ya. Kalau kita jumlahkan ini dengan benar, kita akan dapat 55.500.600 ya. Kita jumlahkan ya, kita akan dapat 55.005.600. Jawaban yang memenuhi adalah ya D. Begitu ya, saya harap dapat diikutin ya. Oke, sekian dulu ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih sudah menonton ya, sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya.